Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Para mahasiswaku sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan pendidikan agama Islam. Tema yang akan kita bahas yaitu tentang Islam dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di buku jilid 2 sudah ditulis ya, silakan nanti bisa dibaca-baca. Itu di halaman 117 ya. Baik, saya akan sampaikan dulu penjelasan skema materinya, mudah-mudahan bisa lebih atau bisa memberikan penjelasan terhadap pembahasan Islam dan ilmu pengetahuan ini. Para mahasiswaku sekalian, kita bahas pertama ini tentang al-Islam, bahwa kita tahu al-Islam itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berupa apa? Berupa wahyu-wahyu. Jadi wahyu itu segala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya, termasuk kita sekarang ini, itu diwadahi dalam sebuah agama namanya Islam. Dan itu semua bersumber dari Allah. Dalam surah An-Najm ya, dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa tidaklah yang disampaikan atau yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW kecuali apa yang telah diwahyukan oleh Allah. Jadi al-Islam itu kan berupa wahyu-wahyu isinya, bukan perkataan Nabi Muhammad, tapi itu adalah wahyu. Semata-mata itu adalah wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad dan disebarluaskan kepada umatnya. Gitu ya. Nah, wahyu ini begitu sampai kepada umatnya, ya, diawali para sahabatnya, para sahabat terdekat, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, itu sahabat terdekat yang kemudian nanti jadi khalifah. Itu kemudian para sahabat yang lain sebagai apa? Nah, oleh para sahabat itu dijadikan motivasi untuk belajar dan mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa demikian? Karena wahyu yang diterima oleh Nabi yang disampaikan kembali kepada para sahabat itu memang isinya motivasi untuk belajar. Salah satu contohnya ayat yang pertama kali turun itu sudah mengindikasikan perintah untuk belajar. Dengan cara apa? Dengan cara membaca, kata Allah begitu. Ya.
kita sudah tahu bersama di surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu perintahnya pertama adalah Iqra, bacalah. Ya, Iqra, bacalah. Nah, Iqra itu atau membaca atau qira'a, ya, Iqra, asal katanya qira'a, itu pintu gerbang kita memahami, mengetahui apa-apa yang belum kita ketahui. Maka sangatlah tidak atau sangat mengherankan kalau umat Islam malas membaca. Padahal membaca itu adalah perintah pertama dalam Al-Quran, ya, oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan membaca itu adalah pintu gerbang kita mengetahui segala sesuatu. Ya, barangkali ada di antara kita yang suruh baca tuh malas, gitu ya. Terutama baca buku, baca pelajaran tuh malas. Tapi kalau baca status gitu ya, baca WA itu rajin sekali. Nah, maka seharusnya yang harus kita lakukan adalah sesuai dengan perintah Allah ini, Iqra, baca. Apa baca? Ya, buku teks-teks pengetahuan dibaca. Apa yang dibaca? Ya, Al-Quran dibaca. Apa yang dibaca? Ya, semua yang berhubungan dengan kebaikan-kebaikan. Gitu. Ini adalah perintah Allah. Nah, begitu ayat ini turun kepada para sahabat, dan para sahabat menjadikan wahyu ini sebagai pedoman hidup mereka, maka mereka amalkan, maka mereka baca apa yang mereka ingin ketahui, gitu. Sehingga dengan aktivitas membaca yang para sahabat lakukan, mereka jadi pintar-pintar, mereka jadi tahu segalanya, gitu. Ya, tapi ingat kata Allah, Iqra-nya jangan titik sampai di Iqra begitu, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, tapi bacanya dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, dengan nama Allah. Jadi kita baca buku, ya bismillah gitu. Bismillah dengan nama Allah. Kenapa demikian? Karena dengan membaca karena Allah, ilmu yang nanti akan didapatkan niscaya akan dimanfaatkan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kan kita banyak sekarang yang pinter tapi ilmunya tidak bermanfaat. Pinter tapi memudorotkan manusia di sekitarnya. Ya, contoh kecil, misalnya di antara para pejabat yang pintar-pintar itu, ya, mereka kan pintar-pintar. Tidak semata mereka dijadikan pejabat, para menteri, para tokoh, begitu. Kalau mereka nggak pintar, tapi sungguh sayang kepintarannya malah membuat orang lain sengsara. Naudzubillah, ya. Tapi tidak semua tentunya, ya, ada sebagian sebagian para pejabat yang memang memanfaatkan keilmuannya untuk kemanfaatan manusia pada umumnya, gitu. Nah, tapi kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka keilmuannya insya Allah akan selalu menghantarnya kepada jalan-jalan yang benar, jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah, gitu, ya. Nah, berikutnya lagi, kan masih ayat 1 itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Nah, ayat 3-nya itu masih
perintah tentang baca juga. Jadi ayat 1 perintah baca. Ayat 2 menjelaskan eksistensi Tuhan sebagai dasar dari yang kita baca. Ayat 3-nya ikro lagi, suruh baca lagi. Jadi ini luar biasa ayat ini. Nah, dengan ayat ini para sahabat, para umat Nabi pada saat itu terutama ya, itu tergerak hatinya, terdorong, termotivasi, tersemangati untuk belajar. Ya. Tuh. Nah, wahyu itu yang paling utama adalah Al-Quran. Ya. Jadi wahyu yang diterima oleh Nabi itu dikumpulkan, nanti disusun menjadi sebuah kitab namanya Al-Quran. Sudah kita bahas kan di bab-bab sebelumnya tentang Al-Quran. Nanti juga ada hadis ya. Hadis juga sama. Pada dasarnya hadis itu juga wahyu, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad wahyu. Hanya kalau Al-Quran itu teks atau redaksi dan maknanya dari Allah, yang sebagaimana kita bahas sudah ya. Kalau hadis maknanya dari Allah, redaksinya dari Nabi. Nah, jadi pada dasarnya semuanya wahyu. Nah, terutama Al-Quran yang menjadi motivasi umat Islam pada saat itu, terutama untuk belajar dan mendalami teks, itu isinya salah satunya gitu ya, informasi gejala alam semesta dan isyarat iptek. Jadi di Al-Quran itu memberikan informasi-informasi gejala alam kan, fenomena-fenomena alam. Dan di situ ada isyarat iptek, ada isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi. Gitu. Nah, bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang menggunakan kemampuan berpikirnya, isyarat-isyarat iptek ini bisa diambil dan dijadikan sebuah ilmu, gitu ya. Nah, yang kedua nanti ada ilmu-ilmu terapan. Ilmu apa bedanya hanya isyarat iptek dengan ilmu terapan? Kalau isyarat iptek ya apa? Gejala-gejala itu ya belum spesifik. Nanti kita coba nih ya, kita lihat nanti. Kalau ilmu terapan sudah spesifik, sudah khusus begitu ya. Di situ ada aturan-aturan yang real, yang detail, yang rinci tentang aturan-aturan beraktivitas. Tapi itu nanti diaplikasikan dalam sebuah ilmu pengetahuan atau dalam sebuah ilmu. Ya, coba kita lihat nih, bahwa Al-Quran ini berisi gejala alam atau fenomena-fenomena alam semesta. Dan di situ ada isyarat iptek. Ya, kita lihat. Nah, di buku ya boleh sambil dilihat ya. Yang pertama kita lihat bahwa Al-Quran berbicara tentang asal mula alam semesta, istilah penciptaan alam semesta. Lihat ya. Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Kita lihat di sini. Halaman 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Tuh, coba. Ya. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui annas samawati wal ardo kanata ratqan, bahwa pada awalnya langit dan bumi itu asalnya bersatu padu atau dalam keadaan satu padu. Jadi pada awalnya langit dan bumi itu bersatu padu. Ya, bersatu. Tidak ada langit, tidak ada bumi, satuan satu.
Fafataqnahuma, maka kemudian kami memecahkan keduanya. Ya, gitu. Jadilah ada langit, ada bumi, ada planet-planet. Nah, ini kita lihat, ini adalah gejala-gejala alam, fenomena alam yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang itu menjadi isyarat penciptaan alam semesta. Nah, kemudian oleh ilmuwan oleh orang yang menggunakan akalnya, oleh orang yang menggunakan pikirannya, itu dicari seperti apa ya asal mula penciptaan alam semesta ini gitu. Maka di sini kita mengenal ada seorang filosof, dia filosof ya, atau ilmuwan di sini dari Jerman, namanya Immanuel Kant gitu ya. Tahun 1755 dia coba mengamati proses perubahan alam semesta ini. Maka disimpulkanlah bahwa pada awalnya alam semesta ini bersatu, tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada planet-planet, tapi berasal dari sebuah gas yang pijar, yang panas, dan berputar sangat keras, berputar sangat cepat gitu. Dan kemudian karena perputarannya itu, gas yang begitu panas itu kemudian hancur, terpecah-pecah. Maka dikenal dengan teori Big Bang gitu ya. Nah, pada saat saya belajar dulu tentang ilmu alamiah dasar ya, bahwa teori alam semesta ini banyak yang dikemukakan oleh para filosof. Ada teori spiral gitu ya, ada teori banyak lah. Nah, tapi yang diterima oleh para ilmuwan sekarang itulah teori Big Bang, yang kebetulan entah kebetulan atau karena memang atau ini disambung-sambungkan gitu ya. Dalam Al-Quran itu sudah dinyatakan bahwa awalnya langit dan bumi itu bersatu. Nah, maka kata Allah, kami hancurkan, kami pisahkan keduanya. Fafataqnahuma. Nah, dari sudut ilmu pengetahuan yang sudah diamati oleh ilmuwan Jerman ini, maka muncullah teori Big Bang. Nah, kalau dikorelasikan, jelas adanya kesamaan informasi antara Quran dengan pengamatan dari seorang ilmuwan ini. Ya, hanya sayangnya memang orang-orang yang terutama di abad 17 ya, abad-abad setelah abad 14 ya nanti ya, ada 15, 16, 17 kan ke sini, itu yang mengemuka dari para ilmuwan itu adalah memang dari Eropa begitu ya. Setelah abad 14. Nanti kita akan temukan juga sebelum abad 14, dari abad pertengahan ya, itu ternyata ilmuwan-ilmuwan muslim yang mengemuka, yang muncul ya. Nah, kita sekarang buktikan dulu di abad-abad setelah abad 14 ditemukan oleh para ilmuwan Eropa yang kebetulan mereka bukan muslim ya, tapi itu ada kesesuaian dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran ini, terbukti atau sebagai bukti bahwa informasi-informasi atau fenomena-fenomena alam semesta yang diinformasikan dari Al-Quran itu akan sangat bersesuaian dengan temuan-temuan para ilmuwan, walaupun ilmuwan itu bukan muslim. Ya. Nah, kita berikutnya ada surah Al-Baqarah ayat 29.
Di buku tidak saya tulis, tapi saya coba ini ya. Jadi di dalam Al-Baqarah 29 ini Allah berfirman, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim." Dialah Allah yang menciptakan bumi dengan segala isinya, beserta isinya. Tsumma stawa ilas sama fasawwahunna sab'a samawat. Baru setelah bumi ini sempurna, maka kemudian Allah secara berangsur-angsur menciptakan langit itu. Nah, jadi begitu setelah teori Big Bang meledak, maka jadilah kepingan-kepingan. Jadi ada yang jadi planet, ada yang jadi bintang, ada yang jadi matahari. Salah satunya ada yang jadi bumi. Dan bumi kemudian disempurnakan, ya, diciptakan segala macam isinya, maka Allah kemudian memproses penciptaan langit. Nah, di sini yang didahulukan adalah penciptaan bumi. Sebagai bukti sekarang bumi ini sekarang sudah diciptakan oleh Allah, sudah sempurna bumi ini. Yang nanti setelah diciptakan bumi dengan sempurna, maka turun Nabi Adam, dan Nabi Adam kemudian berketurunan, ya, sampai kepada kita sekarang. Nah, itu sudah sempurna. Tapi langit itu setelah dipecahkan oleh Allah, dihancurkan atau dipisahkan oleh Allah, itu kejadian pembentukan langit itu masih berproses. Bahkan sampai sekarang langit itu masih terus berproses. Coba aja kan dilihat gitu. Kemarin terakhir planet yang kita tahu ada berapa? Ada 11 atau 12. Ternyata nambah lagi. Karena prosesnya masih terus berlangsung. Informasi terakhir juga kemarin ada rasi bintang, ternyata nambah lagi, ada rasi bintang yang lain dan sebagainya. Ini menandakan bahwa langit itu terus berproses pembentukannya. Nah, nanti di sana ada teori eliminasi, ayat teori apa segala macam gitu ya, yang membuktikan bahwa langit ini terus berproses pembentukannya. Ya. Di dalam Al-Quran juga begitu, bumi dulu diciptakan, disempurnakan, baru kemudian langit. Ya. Kemudian apa lagi? Gunung dan daratan serta pergerakannya. Kita lihat surah, di situ ada surah An-Naba. Di situ ada An-Naba ya. Di sini juga ada surah Al-Anbiya ayat 31. Kita Al-Anbiya dulu ya, surat Al-Anbiya 31. Wa ja'alna fil ardi rawasi an tamida bihim. Dan kami menjadikan gunung-gunung di bumi. Ya, kami menjadikan gunung-gunung di bumi supaya bumi ini tidak goncang bersama mereka. Tuh. Kita lihat nih. Kami, kata Allah, menjadikan gunung-gunung yang kokoh, yang kuat di bumi. Supaya mereka, maksudnya manusia, tidak ikut bergoncang. Ya, karena adanya atau bergoncang di bumi ini. Gitu ya. Nah, kita tahu dalam surah An-Naba, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Kan? Ya. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada, itu surah An-Naba ya. Surah An-Naba surah ke-78 ayat 6 dan 7. Itu maaf ya, perbaiki.
Surah An-Naba ayat 6 dan 7. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Apakah kamu atau bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan? Jadi bumi ini sebagai hamparan, daratan-daratan, dan gunung-gunung sebagai pasak. Nah, di sini mengisyaratkan bahwa bumi ini berupa daratan-daratan dan gunung ini sebagai pasak fungsinya. Gitu ya. Pasak itu paku. Jadi gunung ini sebetulnya fungsi di dunia ini oleh Allah disebutkan sebagai pakunya daratan. Gitu. Kenapa harus daratan harus dipaku oleh bumi? Ternyata daratan itu setelah diteliti merupakan hamparan-hamparan yang mengambang. Hamparan-hamparan yang bergerak terus-menerus. Seperti halnya daun di atas air terus bergerak begitu. Nah, daratan juga sebetulnya itu seperti daun di atas air yang terus bergerak, tapi oleh Allah dibuatkan gunung itu sebagai pasak, sebagai paku supaya daratan itu tidak terlalu bergerak, gitu ya. Nah, dan ini sudah diteliti oleh beberapa ilmuwan, ya, beberapa ilmuwan. Nah, silakan dibaca nih, saya udah tulis ya, bahwa ternyata gunung itu ketinggian ketinggian dalam tanahnya atau akar yang menghujam ke dalam tanah itu panjangnya bisa 10 sampai 15 kali lipat dari tinggi yang menjulang ke atasnya. Gitu. Jadi kalau kita lihat satu gunung itu tingginya 200 meter misalnya ya. Nah, itu ke bawahnya bisa 10 sampai 15 kali lipat. Nah, ini sesuai dengan apa informasi dari Al-Quran bahwa gunung itu sebagai pasak, sebagai paku daratan yang di bumi ini. Itu. Nah, bahwa informasi Al-Quran daratan yang di bumi ini, tanah yang kita pijak di bumi ini bergerak, itu juga terbukti. Ya, bahwa tanah daratan yang ada di bumi ini adalah bergerak. Gitu. Nanti ada di dalam surah ada nggak ya di sini ya? Nah, di sini surah An-Naml ayat 88 halaman 130. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa yatamurru marrasahab. Dan kamu lihat gunung-gunung itu tahsabuha jamidatan. Kamu sangka dia tetap di tempatnya. Nih, kita lihat nih. Kata Quran, kalau kita melihat gunung itu seperti diam pada tempatnya. Gitu. Tapi apa kata Allah? Wahya tamurru marras sahab. Padahal dia berjalan sebagaimana jalannya awan. Gitu. Padahal gunung itu berjalan. Artinya apa? Bergerak. Seperti pergerakan awan di langit. Ya, langit awan juga kita lihat kan. Kalau kita lihat awan itu kan seperti diam. Tapi beberapa menit kemudian berpindah. Artinya awan itu bergerak. Nah, gunung itu juga begitu. 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu, berapa hari yang lalu saya mendapat informasi dari di berita di televisi ya. Ada beberapa ilmuwan dari Jepang meneliti pegunungan Himalaya. Everest, maaf ya.
Pegunungan Everest. Ternyata Everest itu semakin tahun semakin meninggi. Para ilmuwan itu dari Jepang ini meneliti dari tahun 2015. Sekarang pegunungan Everest itu sudah bertambah tingginya 5 sampai 10 cm. Bertambah ya. Jadi artinya kan ada pergerakan tuh naik gitu kan. Nah, dan kemudian bergeser kalau nggak salah ke sebelah utara 3 sampai 5 cm. Gitu. Jadi ini menandakan bahwa daratan ini tidak diam. Dan Allah sampaikan itu. Wahya tamurru marrasaha. Gunung-gunung itu bergerak seperti pergerakan awan. Nah, seandainya tidak ada gunung, maka daratan ini akan bergerak begitu cepat. Tapi Allah buatkan gunung sebagai pasak sehingga daratan yang kita pijak ini tidak bergerak begitu cepat. Dan itu pun masih bergerak, tapi pergerakannya sedikit-sedikit. Bayangkan dari tahun 2015 sekarang 2025 tahun itu hanya pergerakannya 3 sampai 5 cm ke sebelah utara. Jadi per tahun mungkin hanya 1 cm. Ya, tahun 1 cm. Tapi itu karena itu ditahan oleh gunung. Nah, kalau tidak ada gunung pergerakannya akan begitu cepat gitu. Ya. Nah, tapi dalam kurun waktu ratusan tahun tanah ini terus bergerak, gunung menahan pergerakan itu. Lama kelamaan memang terjadi kekuatan yang terakumulasi ya ada atas pergerakan ini, maka terjadilah kadang-kadang kan gempa atau geseran tanah. Nah gitu ya, atau gempa bumi itu karena itu juga sebagai bukti bahwa tanah ini bergerak. Nah, hanya memang Allah menakdirkan lempengan-lempengan ini pergerakannya tidak searah. Ada lempeng Austronesia misalnya bergeraknya ke arah selatan, sedangkan yang dari Indonesia sini ya bergerak ke arah utara, jadi saling bertubrukan. Nah, tubrukan-tubrukan ini lama kelamaan terakumulasi kekuatannya jadilah gempa, bahkan satu ketika menjadi tsunami. Nah, gitu ya. Itu isyarat-isyarat fenomena-fenomena yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Terus apalagi misalnya ada matahari, bulan, gunung, bintang-bintang, nah itu ya. Silakanlah dalam surah Yasin yang sering kita baca kan. Nanti ada hujan dan pembentukannya. Nah, kita kan sering pernah ya atau mendengar proses pembentukan hujan itu kan dari zaman SD itu. Hanya sayangnya informasi itu bukan bersumber dari buku-buku. Padahal Allah dalam Al-Quran ya, sudah sangat jelas tuh menyampaikan informasi itu. Ya. Kita lihat dalam surah Ar-Rum tuh ayat 48. Ini sebagai ini aja ya supaya memang fenomena alam ini dibahas di Al-Quran gitu kan. Sini Allah berfirman, Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban. Dialah Allah yang mengirim angin. Yursilur riyah, mengirim angin. Fatuthiru sahaban, dan kemudian angin itu bergerak. Ya, angin itu bergerak dan menggerakkan, angin itu bertiup dan menggerakkan awan. Coba kita lihat ya. Kita nanti bandingkan dengan informasi proses terjadinya hujan pada saat kita masih di bangku sekolah. Ini dalam Al-Quran nih. Dan Al-Quran ini kan 14 abad yang lalu diterimanya oleh Nabi. Kita menerima informasi
kejadian hujan mungkin baru beberapa puluh tahun yang lalu, tapi ini sudah 14 abad, 140 eh, tahun 1400 tahun yang lalu berarti kan. Ya. Nah, apalagi faya besutuhu fis sama, dan kemudian awan itu dibentangkan oleh Allah. Kita lihat awan itu kan membentang di langit. Apa tadi? Faya besutuhu fis sama'i kaifa yasha. Sebagaimana Allah kehendaki. Wa yaj'aluhu kisafan. Dan kemudian Allah jadikan awan itu bergumpal-gumpal. Kalau sekarang kan awan bergumpal itu istilah istilah ininya kan BMKG-nya awan Columbus, awan yang berpotensi jadi hujan. Gitu. Awan di sini kisafan, ya. Awan kisafan, awan yang bergumpal-gumpal. Fatarul wadqa yakhruju min khilali. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Coba. Di Al-Quran itu sudah disampaikan bahwa air itu bukan turun dari langit, bukan, tapi dari awan. Fatarul wadqa yakhruju min khilali. Dan kemudian kamu lihat air itu keluar dari awan itu. Ini luar biasa. 14 abad yang lalu, ya, Nabi Muhammad SAW yang berupa wahyu ini disampaikan kepada para sahabat. Yang pada saat itu belum ada penelitian. Sama dengan ayat-ayat yang tadi tentang gunung, tentang penciptaan langit, tentang penciptaan alam semesta, matahari, bulan, tidak ada. Nabi itu melakukan penelitian, pengamatan enggak, tapi ini betul-betul wahyu dari Sang Maha Pencipta. Ya. Betul-betul ini wahyu dari yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, sehingga sangat tahu apa yang ada di alam semesta ini. Ya Allah yang menciptakan begitu. Ya. Jadi ayat-ayat Quran ini betul-betul selaras sejalan dengan temuan-temuan ilmu pengetahuan yang juga benar, ya, yang diakui kebenarannya secara umum. Ini kan ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah kita pelajari ini sudah diakui kebenarannya secara umum. Nah, hanya sayang sekali lagi, ya, informasi tentang kejadian atau proses terjadinya hujan itu kita terima bukan dari Al-Quran, tapi dari buku-buku dulu, buku ilmu pengetahuan. Dan sayang di situ juga tidak dicantumkan, ya, ayat Al-Qur'annya. Mungkin baru sekarang, oh iya, di Quran juga ternyata ada kan gitu. Nah, itulah ya luar biasanya Al-Qur'an. Jadi tadi itu, dan ada tambahan yang sepa idza asaba bihi man yasha min ibadihi idza hum yastabshirun. Apabila hujan itu datang, maka orang-orang yang diberikan yang dikehendaki kemudian bergembira, ya kan? Kalau ada hujan kita bergembira, apalagi dari kemarau yang sangat panjang dan tiba-tiba hujan itu, wah, bersyukur gitu ya. Nah, itu tentang hujan. Nanti ada tentang lautan dan karakteristiknya. Di sini saya fokuskan kalau lautan secara umum lah di Quran banyak, tapi ada di sini yang luar biasa di dalam surah Al-Furqan, ya. Nih, dalam surah Al-Furqan sini ayat 53, wa huwal ladzi marajal bahraini hadza azbun furatun wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhun wa hijrun mahjur.
di sini, dan dialah Allah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan. Jadi di sini ada dua lautan yang mengalir berdampingan. Satu air tawar, satu air asin. Jadi di laut itu ada yang pertemuan antara air tawar dengan air asin. Nah, ini luar biasanya nih. Di antara keduanya tidak saling bersatu padahal sama-sama air. Ya. Dan ini sudah Allah sampaikan. Sinyalnya atau fenomenanya sudah Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Ya, yang paling dekat kemarin juga di mana? Di Selat Sunda kalau nggak salah ya. Selat Sunda itu ada dari sebelah selatan itu air tawar, yang dari mana gitu, yang dari utara itu air asin, itu ada perbedaan. Gitu. Yang terkenal juga ada di Selat Gibraltar. Ya. Di Selat Gibraltar itu dari Afrika Utara berbatasan dengan Eropa, ya, Spanyol di sebelah utaranya. Itu ada namanya Selat Gibraltar. Itu ada pertemuan antara air tawar dengan air laut di sebelah utaranya. Nah, itu airnya tidak bersatu kan. Ya, tidak bersatu. Nah, itu lautan. Dan ada ilmu-ilmu terapan nih, ada ekonomi gitu ya. Ilmu ekonomi, ada komunikasi, ada teknik. Silakan nih ayat-ayatnya bisa dilihat ya, tentang ekonomi apa, komunikasi apa. Nanti kalau ada waktu di sesi-sesi berikutnya, di bab-bab berikutnya ada, mungkin nanti ada ekonomi dalam Islam, ini ayat-ayat kita akan bahas. Nah, dari ayat-ayat yang disampaikan dalam Al-Quran ini, gitu ya, pada abad ke-10 sampai abad ke-13, bahkan mulai abad 9, yaitu bermunculan ilmuwan-ilmuwan muslim. Nah, ini beberapa ilmuwan muslim yang terkenal sampai saat ini, dan saya sudah juga jelas biografinya sudah saya tulis di buku saya ini. Ada Ibnu Hayyan, ya, Ibnu Jaber. Ini bapak kimia modern. Buku-bukunya sampai sekarang dipakai di Universitas Eropa. Hanya kadang-kadang sayang ya mereka tidak mempublikasikannya kepada kita bahwa itu dari Ibnu Jaber misalkan ya, bahwa rumus-rumus kimia ini berasal dari Ibnu Hayyan. Itu enggak, itu sayangnya ya. Termasuk ilmu ini matematika nih dari Al-Khwarizmi. Ternyata tangan, sinus, kotangan itu dari beliau, dari Al-Khwarizmi. Hanya sekali lagi ya nggak tahu apakah bentuk kebencian atau apa ya, informasinya disembunyikan oleh para ilmuwan barat ya, padahal jelas-jelas itu ditemukan oleh rumus-rumusnya ditemukan oleh Al-Khwarizmi ya, ilmuwan muslim. Ada juga Al-Razi ya, Razes kalau di Eropa, itu ilmu kedokteran dan itu diakui, termasuk Ibnu Sina juga ya, bukunya diakui kedokteran. Itu nanti ada Averroes, ada ilmu Rus, itu astronomi. Ini semua buku-bukunya dipakai sekarang ya, menjadi ilmu-ilmu dasar yang harus dipelajari di universitas-universitas Eropa. Sekali lagi sayang ya mereka tidak mencantumkan buku-buku ini sebagai rujukan utama di universitas atau di negara-negara yang lain gitu ya. Nah, inilah sekilas ya tentang skema bahwa Islam ini sangat mendorong umat Islam atau umatnya untuk belajar dan untuk memahami serta mencermati
mengamati gejala-gejala, fenomena alam yang diisyaratkan dalam Al-Quran, gitu ya, yang kemudian dikembangkan, diaplikasikan, termasuk ilmu-ilmu terapannya. Nah, muncullah ilmuwan-ilmuwan Muslim itu karena mereka mengamati, mencermati, mempelajari isyarat-isyarat yang ada dalam Al-Quran. Nah, kelebihannya ya, kalau kita mendapatkan informasi itu dari Al-Quran, maka di situ akan membawa kita bahwa segalanya ini berasal dari Allah. Ya, misalnya gini, tadi dalam surah Al-Anbiya ya, awalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal ardu kanat ratqan fafataqnahuma. Gitu. Apakah orang-orang kafir ini tidak memperhatikan bahwa langit dan bumi asalnya bersatu? Maka kami memisahkannya, kami menghancurkannya. Coba di situ ada kata kami. Kami itu siapa? Allah. Jadi yang punya peran utama memisahkan langit dan bumi adalah Allah. Tapi kalau dari ilmuwan, dari pengamatan seorang dari ilmuwan Jerman Immanuel Kant, tidak disebut Allahnya. Hanya di situ dikatakan karena gejala alam gas pijar yang terus berputar sangat cepat, maka terjadilah ledakan yang dahsyat. Gitu. Jadi penyebabnya bukan oleh Allah, tapi penyebabnya karena fenomena karena secara alami. Tapi kalau di Quran enggak, Allah itu yang memecahkan itu Allah, yang memisahkannya Allah. Jadi di situ ada nilai-nilai tauhidnya. Gitu. Apalagi misalnya gunung tadi ya, alam naj'alil ardo mihada. Bukankah kami, ada kata-kata kami, bukankah kami yang menjadikan gunung sebagai pasar? Bukankah kami itu siapa? Allah. Jadi Allah lah yang menjadikan gunung itu sebagai paku, sebagai pasar. Ada nilai-nilai tauhidnya. Apalagi tadi hujan misalkan ya, wallazi yursilur riyah. Dialah Allah yang meniupkan angin. Coba. Jadi kembalikan kepada Allah. Jadi yang berperan dari semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu-ilmu yang berasal dari Al-Qur'an itu akan sangat disentuh oleh nilai-nilai tauhid. Jadi ilmunya tadi manfaat dan akan memberikan keberkahan. Tidak menjadi mudarat bagi manusia yang lain. Karena sudah langsung dipagari, oh ya, ini semuanya adalah karena Allah. Gitu. Oh, alam semesta ini seperti ini karena Allah. Gitu. Berbeda dengan penemuan-penemuan dari tadi, informasi dari barat ilmunya. Ya, kering dari nilai-nilai ruhani, dari nilai-nilai spiritual, dari nilai-nilai tauhid apalagi. Gitu ya. Oleh karena itu, mari kita gali Al-Quran, ambil fenomena-fenomena yang ada di dalam Al-Quran, tafakuri, pikirkan, gunakan akal kita, dan kemudian kita ambil itu sebagai pengembangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, ya. Tapi ya jangan sampai hilang nilai-nilai spiritualnya atau apalagi nilai-nilai tauhidnya. Dan di Al-Quran itu sudah ada semua, ya. Barangkali itu penjelasan tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.